Media, Channel 1784, mempersembahkan novel petualangan. Pesona Zain membuat posisi mereka terancam. Zain dibawa oleh Zhenlong ke tempat pribadi pasukan khusus milik ayahnya yang ada di area paling dalam juga tempat kediaman keluarga besarnya tinggal. Di sana terdapat bangunan megah yang merupakan mansion dari kediaman Sulong dan keluarganya, sementara untuk tempat tinggal pasukan khusus milik Sulong berada di belakang mansion mewahnya. Di sana ada bangunan yang tak kalah megah juga dengan bangunan yang di depannya, dan disitulah 10 orang anak buah pilihan Sulong ditempatkan. Apakah paman ada di dalam, Kak? Zain yang sudah tiba di halaman mansion menoleh ke arah Zhenlong untuk menanyakan Sulong, sebab Zain malu masuk ke mansion besar itu jika Sulong tidak ada. Kamu tenang saja, ayah sudah menceritakan semuanya pada ibu dan juga adikku, jadi kamu tidak perlu takut begitu, justru ibu dan adikku ingin segera bertemu denganmu. Dan satu lagi, persiapkan dirimu karena kita akan masuk sekarang. Zhenlong menepuk pundak Zain agar mengikutinya ke dalam. Aku kembali, Zhenlong berteriak saat memasuki pintu mewah mansion yang membuat Zain yang ada di belakangnya kaget. Langsung ke ruang makan, kami sudah menunggumu di sini, terdengar suara wanita dari dalam yang kemungkinan adalah ibu dari Zhenlong. Ayo masuk. Kebetulan mereka sudah berkumpul, Zhenlong menarik Zain yang nampak masih gugup untuk mengikutinya. Saat ini Zain sudah tidak memakai masker dan jaket lagi, jadi terlihat jelas tubuh tegap dan wajah tampannya di balik kaos yang ia gunakan. Halo semuanya, lihat siapa yang aku bawa untuk menemui kalian. Ucapan Zhenlong langsung membuat ketiga orang yang nampak berbicara sebelumnya langsung menoleh ke arah suara itu. Untuk Sulong yang sudah sering bertemu dengan Zain, Dai tidak terlalu syok dengan penampilan menawannya, meski dia juga sedikit terkejut dengan perubahan tinggi badan dan juga otot yang ada di tubuh Zain nampak lebih kokoh dari sebelumnya. Tapi untuk kedua orang yang baru melihat sosok Zain, tatapan mereka langsung mengunci sosok Zain, membuat Zain canggung sebab dua wanita itu nampak seperti melihat diskon belanjaan di mall, seakan-akan ingin menerkam Zain kapan saja. Ibu, adik, bisakah kalian jangan menatap adik Zain seperti itu? Lihatlah akibat ulah kalian, dia jadi risih begitu. Zhenlong yang minat itu langsung bersuara agar menghilangkan suasana itu. Maaf, ibu hanya tidak menyangka jika sosok Zain yang ayahmu sering ceritakan akan setampan ini, bahkan kalian berdua sangat kalah jauh jika dibandingkan dengan Nak Zain. Ibu dari Zhenlong tanpa ragu mengucapkan kata yang membuat ayah dan anak itu tersenyum kecut. Pasalnya mereka dibandingkan dengan Zain, yang jelas-jelas sosoknya sangat sempurna, apalagi dengan mata biru dengan sedikit warna emasnya itu menambah kesempurnaan wajahnya. Salam bibi, salam juga saudari. Zain langsung menyapa keduanya meski ada sedikit kecanggungan yang terjadi setelah apa yang ibu dari Zhenlong katakan. Salam Kak Zain, sini duduk di sampingku. Dan ibu, adik Zhenlong yang nampak berumur 17 tahunan itu langsung tersenyum ke arah Zain dan langsung menepuk tempat duduk yang ada di antara dirinya dan ibunya, yang biasanya itu adalah tempat duduk sang kakak. Zain menoleh ke ayah Zhenlong dan juga Sulong untuk meminta pendapat. Setelah mendapatkan anggukan dari Sulong, Zain langsung mendekat ke arah kedua wanita itu dan duduk di kursi yang ada di tengah-tengah mereka. Sementara Zhenlong dan Sulong berada di depan mereka, saling berhadapan. Kenalkan Dik, nama ibuku adalah Carina Long dan adikku yang kecil itu Cheryl Long. Zhenlong memberitahu pada Zain siapa nama kedua perempuan yang ada di sampingnya itu. Siapa yang kakak bilang anak kecil? Aku sudah 17 tahun dan aku bukan anak kecil lagi.
Cheryl tidak terima dengan ucapan sang kakak yang mengatakan jika dirinya masih kecil dan mereka berdua selalu berdebat jika lagi bersama seperti ini, jadi pemandangan seperti ini sudah biasa di rumah itu. Iya kamu sudah besar, apakah kamu puas? Zhenlong dengan malas mengatakan kata itu sebab sang ibu memelototinya membuat Zhenlong mau tak mau mengalah pada sang adik. Sementara Zain hanya tersenyum melihat interaksi keluarga itu, dan diam-diam dia mendesah di dalam hatinya mengingat sang ibu yang sudah lama meninggalkannya. Baiklah, ayo makan dulu setelah uti baru kita mengobrol lagi. Sulong yang melihat suasananya mulai tak terkendali pun langsung angkat bicara untuk mengajak mereka makan daripada perdebatan antara kakak dan adik itu berlanjut. Setelah selesai makan Zain langsung ditarik oleh Carina dan Cheryl menuju taman, meninggalkan dua orang yang nampak saling pandang lalu menggelengkan kepalanya, melihat kelakuan dua wanita itu. Ayah, nampaknya posisi kita di rumah ini sudah tergeser oleh adik Zain. Zhenlong menatap serius ke arah ayahnya. Ayah rasa begitu? Hahaha, kemudian kedua ayah dan anak itu tertawa bersama membayangkan nasib Zain yang dibawa oleh kedua wanita itu. Pasti mereka saat ini tengah menanyai Zain tentang segala hal yang akan membuatnya pusing. Bibi, bisakah kamu melepaskan tanganku? Zain yang ditarik oleh Carina dibuat tidak nyaman. Pasalnya ini merupakan kontak pertamanya dengan seorang wanita setelah kepergian sang ibu. Apalagi Carina dan Cheryl merupakan kedua sosok yang sangat cantik membuat dirinya tidak nyaman saat berkumpul bersama mereka. Apalagi tidak ada Zhenlong dan Sulong di antara mereka. Baiklah, tapi kamu harus duduk di sini menemani Bibi dan Cheryl di sini. Carina menatap Zain dengan tatapan memohon agar Zain mau mengobrol bersamanya. Karena Carina sudah sangat nyaman dengan pemuda tampan yang sudah menjadi keluarga barunya ini. Meski baru pertama kali bertemu dengan Zain secara langsung, Sulong sudah menceritakan padanya dan membuat dirinya semakin penasaran dengan sosok Zain. Dan saat ini sosok itu ada di hadapannya dengan rupa yang sangat tampan dan sangat sempurna sebagai laki-laki. Membuat Carina makin suka dengan Zain, dan ingin menjadikannya sebagai anaknya karena menurut sang suami, sifat Zain sangat lembut pada orang-orang di sekitarnya membuat Carina jatuh hati pada Zain saat mendengar cerita sang suami sebelumnya. Baiklah Bi, Zain akan menemani Bibi Carina dan adik Cheryl untuk mengobrol di sini, tapi bagaimana dengan paman dan kakak yang ada di dalam? Zain sebenarnya juga tidak keberatan dengan ajakan dari Carina, tapi dia juga tidak enak dengan kedua orang yang ada di dalam. Tidak usah pikirkan paman dan kakakmu, kalian bisa mengobrol sepuasnya, karena kami juga masih memiliki urusan di luar untuk dikerjakan. Tiba-tiba muncul Sulong dan Zhenlong tak jauh dari tempat Zain berada. Kamu dengarkan apa yang dikatakan pamanmu? Jadi kamu harus bersama Bibi dan adikmu di sini. Carina dan Cheryl langsung berbinar saat mendengar ucapan sang suami. Dengan begitu Zain tidak punya alasan lagi untuk tidak mengobrol bersama keduanya. Baiklah, tapi sebelum itu apakah paman dan kakak membutuhkan bantuan Zain mengenai urusan yang kalian katakan sebelumnya? Zain menoleh ke ayah Sulong dan Zhenlong. Sementara, kedua wanita di sana memberikan tatapan tajam pada kedua kaki laki itu agar menolak apa yang Zain katakan, membuat keduanya gelagapan saat ditatap dengan pandangan seperti biru oleh keduanya. Tidak, paman dan kakakmu tidak membutuhkan bantuanmu karena ini hanya masalah kecil, jadi kamu bisa tinggal di sini bersama Bibi dan adikmu. Sulong buru-buru menggeleng menolak didukung oleh Zhenlong yang juga ikut menolak bantuan Zain,
Karena memang mereka tidak memiliki urusan penting, mereka hanya mencari alasan untuk meninggalkan Zain bersama kedua wanita yang nampak sangat menyukai Zain itu. Baiklah, kami pergi dulu, tunggu paman di rumah, nanti paman akan jemput kamu jika urusan ini sudah selesai. Kemudian Dilong langsung pergi dari sana bersama Zenlong dengan buru-buru. Informasi perang dan Night King. Saat ini Sulong tengah berkumpul bersama Zenlong dan juga 10 orang kepercayaannya. Baiklah, ada informasi penting yang baru saja aku terima dari Jenderal Flynn. Jika tadi pagi penguasa Adam William dilumpuhkan oleh tamu beliau yang bermaksud memaksa penguasa William tunduk di bawah negara Nether, karena memang sejak awal mereka ingin menjadikan Netherland kita ini bagian dari mereka. Bahkan mereka memberikan waktu 2 hari untuk penguasa Adam William untuk menjawabnya. Jika tidak, lusa negara Nether akan menggerakkan pasukannya ke tempat ini dan memulai perang dengan kita. Mereka melakukan itu karena mereka merasa berkuasa dengan kemajuan teknologi alat tempur yang mereka miliki dan juga prajurit yang mereka miliki. Aku dengar sangat kuat, jauh melebihi kekuatan yang dimiliki 2 pasukan milik penguasa Adam William. Sulong menjelaskan semua yang ia tahu kepada mereka. Lalu apakah ada instruksi khusus dari penguasa Adam Tuan? Along bertanya. Benar, penguasa meminta kita para anggota perkumpulan naga untuk turun langsung membantu peperangan lusa. Karena penguasa Adam berniat mencegat pasukan dari negara Nether di perbatasan agar tidak memakan banyak korban jiwa dari rakyat yang ada di tempat ini. Karena kalau sampai pasukan itu tiba di tempat ini, penduduk yang tidak tahu apa-apa pasti akan mengalami gangguan mental, bahkan mungkin korban di tempat ini akan sangat banyak dan lagi pasti tempat ini akan porak-poranda akibat perang ini. Jadi untuk meminimalisir kerusakan dan juga jatuhnya korban dari warga sipil, penguasa memutuskan untuk berperang langsung dengan mereka di perbatasan. Sulong menjawab pertanyaan Along dengan sangat rinci agar semua orang yang ada di sana mengerti dengan situasi yang sedang terjadi. Jadi apakah aku harus ikut juga, ayah? Zenlong yang dari tadi diam ikut angkat suara. Tidak, karena aku hanya akan membawa orang-orang kita yang sudah berada di alam Grandmaster Beladiri untuk ikut berperang. Di bawah itu ayah akan menugaskannya untuk menjaga markas, dan kamu ayah tunjuk sebagai pengganti ayah di sini selama ayah pergi. Jaga adik dan ibu kamu. Satu lagi, jangan beritahu hal ini pada mereka, agar mereka tidak khawatir. Sulong menjelaskan siapa saja yang akan ia bawa dan siapa yang akan tinggal. Baiklah ya, lalu kapan kalian akan berangkat? Zenlong bertanya lagi. Setelah ini kami akan langsung berangkat, agar tidak keduluan pasukan Nether di perbatasan. Kita berniat sampai terlebih dahulu untuk mengatur strategi di sana. Kemudian Sulong bersiap dengan 10 bawahannya untuk pergi. Tak lupa juga ia memerintahkan Zenlong untuk memanggil Zain yang masih bersama Carina dan Cheryl di taman. 15 menit kemudian Zain tiba di tempat itu, dengan wajah kusut membuat Sulong mengerutkan keningnya. Tapi setelah tahu apa yang membuat Zain seperti itu, dia malah tertawa dan menyuruh Zain duduk dan menjelaskan garis besar masalah yang tengah dialami negara ini. Baiklah paman, aku akan memanggil 50 pasukan Night Beast milikku untuk datang ke tempat ini, kemudian kita akan berangkat bersama. Zain yang sudah tahu harus besar masalah yang terjadi, langsung menghubungi nomor 01 untuk berangkat ke kota naga bersama semua pasukannya lengkap dengan jubah hitam dan topeng khas mereka. Tak sampai setengah jam, pasukan Night Beast milik Zain sudah tiba di depan markas naga hitam. Karena mereka dulunya adalah anggota muda milik Sulong yang diserahkan pada Zain, maka tak heran mereka bisa tahu tempat markas milik Sulong.
50 orang tersebut berjejer rapi setelah keluar dari mobil, dan terpampanglah pasukan yang luar biasa dengan aura yang sangat suram keluar dari tubuh mereka, yang merupakan aura pertempuran yang merembes dari tubuh 50 orang itu. Aura itu mereka dapat dari latihan hidup dan mati sebelumnya Dati Zain. Sulong bersama 10 orang anggotanya saat pertama kali melihat 50 orang berpakaian hitam lengkap dengan topengnya itu pun dibuat kaget sekaligus bergetar hebat. Tubuh mereka merasa keganasan dari aura pertempuran yang terpancar dari tubuh orang-orang dengan pakaian hitam dan topeng tersebut. Kalian semua dengarkan aku, kita akan berperang sebentar lagi. Jadi tunjukkan hasil latihan kalian di medan perang nantinya. Jika hasilnya tidak memuaskanku maka aku akan melatih kalian sekali lagi. Zain menatap 50 pasukan miliknya dengan tajam membuat pasukan itu bergidik ngeri membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka jika benar-benar Zain melatih mereka lagi. Baiklah, kalian jangan tunjukkan aura kalian nanti di sana sebelum aku perintahkan. Dan juga apakah kalian membawakan seragam milikku? Zain melihat ke arah nomor 01 yang menjadi tangan kanannya. Laksanakan Tuan Muda, untuk seragam Anda saya sudah menyimpannya di mobil, apakah Tuan Muda ingin menggunakannya sekarang? Nomor 01 maju selangkah menjawab pertanyaan Zain. Bawakan padaku, karena aku akan langsung menggunakannya, dan satu lagi jangan sebut aku dengan Tuan Muda, panggil aku dengan sebutan Night King, karena seterusnya aku akan menggunakan nama itu jika sedang memimpin kalian. Zain menjelaskan sesuatu yang sudah ia pikirkan sebelumnya dan mengganti namanya menjadi Night King agar cocok dengan nama pasukannya yang berjuluk Night Beast. Siap, seluruh anggota kelompok Night Beast menjawab dengan serempak. Kemudian nomor 01 menyerahkan seragam khusus milik Zain yang memiliki tanda mahkota di dadanya, dan juga dengan topeng yang juga memiliki tanda itu. Setelah selesai berganti pakaian Zain menuju tempat Sulong. Paman mulai sekarang, jangan panggil namaku, panggil aku dengan sebutan Night King agar mereka tidak mengetahui identitasku. Dan paman nanti bergabunglah dengan pasukan milikku jika perang pecah. Zain mengingatkan Sulong agar tidak memanggilnya dengan panggilan akrab seperti biasanya. Baiklah paman mengerti, juga untuk kalian apakah kalian sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Night King sebelumnya? Sulong menoleh ke arah pasukannya. Kami mengerti ketua. Mereka juga mengganti panggilan mereka pada Sulong yang awalnya Tuan Besar menjadi ketua. Baiklah, paman bisa memimpin di depan aku dan pasukanku akan berada di belakang paman. Kemudian Zain menginstruksikan pada pasukannya untuk bersiap-siap berangkat ke tempat yang sudah ditentukan oleh penguasa Adam William untuk berkumpul. Kemudian dua kelompok itu langsung bergerak menuju tempat yang sudah disepakati sebagai tempat mereka berkumpul. Di tempat lain penguasa Adam William kini sudah tiba bersama dua pasukannya, yaitu pasukan Harimau dengan Jenderal Flynn sebagai pemimpinnya, dan juga pasukan Angin Malam yang dipimpin oleh Zora. Kedua pasukan itu sudah siap dengan perlengkapan tempur masing-masing, di mana pasukan Harimau menggunakan peralatan tempur modern tank dan sejenisnya, dengan 1000 anggotanya, sementara pasukan Angin Malam juga dengan 1000 anggotanya tapi bedanya mereka menggunakan samurai dan juga senjata seperti sabit dan lainnya, karena memang keahlian mereka dalam pertempuran langsung juga pernah pertempuran dengan keadaan senyap layaknya Asain. Sementara keluarga beladiri lainnya belum tiba, karena memang penguasa Adam William datang lebih awal ke tempat itu untuk menyambut mereka. Tekanan dari pasukan Night Beast, rencana Zain.
Di tempat yang ditentukan saat ini 3 keluarga bela diri sudah tiba di sana dengan membawa masing-masing 1.000 pasukan di barisannya, di mana separuh dari 1.000 orang tersebut adalah praktisi di alam master bela diri, sementara sisanya praktisi di alam elit dan roh bela diri. 3 pasukan yang berjumlah 3.000 pasukan itu pun nampak berjejer rapi di belakang ketiga kepala keluarga yang ada di depan 3 pasukan itu. "Maaf kami telat penguasa." Alexias menghadap ke arah Adam William yang didampingi oleh Zora dan jendela Flynn di kedua sisinya. "Tidak, kami juga baru saja sampai. Terima kasih atas kesediaannya dan mau membawa pasukan pribadi kalian untuk membantu perang ini." Penguasa Adam William tersenyum melihat ke arah 3 kepala keluarga yang sudah hadir itu. Mereka adalah Alexias, Thomas Brandy, dan tentu saja Franz Doma. "Apakah Sulong belum tiba penguasa?" tanya Franz Doma setelah melihat hanya 3 keluarga yang ada di sana. "Belum? Mungkin sebentar lagi, kita tunggu saja, karena kita masih banyak waktu sebelum lusa berperang, jadi kita bisa mengatur beberapa rencana nantinya." Adam William menggeleng dan tidak mempermasalahkan keterlambatan mereka. Franz Doma dan Yas Brandy saling sikut setelah mengetahui kelompok Sulong belum tiba, sebab kedua keluarga itu sudah sepakat untuk melawan kelompok naga hitam milik Sulong. Tak lama kemudian muncul Sulong dengan memimpinnya 10 orang kelompoknya, diikuti Zain di belakangnya membawa 50 orang sebagai pasukannya. "Maaf kami terlambat penguasa." Sulong meminta maaf karena kelompoknya baru saja tiba sementara yang lain sudah datang. "Tak apa, kita tidak buru-buru, tapi bolehkah aku bertanya?" Adam William melihat ke arah rombongan Sulong dan pasukan Night Beast milik Zain. "Silahkan penguasa." Sulong mempersilahkan Adam bertanya. "Apakah kamu hanya membawa 10 orang untuk perang kali ini?" Suara Adam William mengandung kekecewaan saat pertanyaan itu dilontarkan, sebab dia menganggap Sulong tidak serius membantu perang kali ini, tidak seperti 3 keluarga lainnya. "Benar penguasa, apakah ada masalah?" Sulong pura-pura bodoh dengan pertanyaan Adam William sebelumnya. Dia tidak berniat menjelaskannya biar dia kandung membuktikannya langsung di medan perang nantinya. "Tidak, terima kasih." Adam William memaksakan senyumnya, sementara Alexias dan Franz Doma tertawa mengejek ke arah kelompoknya Sulong. "Lalu apakah kelompok di belakangmu itu adalah kelompok Night Beast milik Tuan Andrew?" Kali ini Jenderal Flynn William yang angkat bicara, setelah memperhatikan 51 orang di belakang kelompok Sulong. "Anda benar Jenderal. Mereka adalah kelompok itu, tapi kali ini dipimpin langsung oleh Tuan Night King, di mana dia adalah pemilik asli dari pasukan itu." Sulong membenarkan ucapan Jenderal Flynn dan mengenalkan kelompok Zain pada mereka. "Hahaha, 2 kelompok kecil yang berlagak kuat." Franz Doma tertawa keras melihat ke arah kelompok Sulong dan kelompok milik Zain. Bukan hanya dia, Alexias pun ikut mencibir ke arah kedua kelompok itu, apalagi pada kelompok Zain yang memang mereka benci, karena kelompok Zain adalah kelompok baru yang kini sudah bergabung di perkumpulan para naga. "Apa maksudmu Pak Tua?" Nomor 01 angkat bicara, karena tersinggung oleh ucapan 2 orang itu. "Ada apa? Apakah kalian tersinggung dengan ucapan kita berdua sebelumnya? Jika iya, kenapa ketua kalian yang bernama Night King itu maju kemari memperkenalkan dirinya pada kami secara pribadi?" Franz Doma semakin mencibir ke arah kelompok Zain. Tapi tiba-tiba, swoosh, plak, plak, brak. Ada bayangan hitam bergerak dengan cepat ke arah Franz Doma dan Alexias. Kemudian terdengar suara tamparan menggema di tempat itu dan menerbangkan keduanya sampai terpental mengenai pepohonan yang ada di belakang posisi mereka.
Sementara sosok yang melakukan itu nampak diam di depan kedua pasukan yang telah ia pukuli kedua ketua mereka. Sekali lagi kau banyak bicara, aku tidak peduli kau dari perkumpulan naga atau apalah itu, aku tetap akan membunuh kalian berdua. Bahkan seorang penguasa pun tidak berhak bicara omong kosong pada ketua kami. Nomor 01 berdiri dengan kedua tangan dilipat dadanya. Sementara aura pertempuran meluap keluar dari tubuhnya membuat 2000 pasukan yang ada di depan nomor 01 merinding. Bahkan penguasa Adam William tidak sempat bereaksi dengan kecepatan yang ditunjukkan oleh salah satu anggota dari pasukan Night Beast tersebut. Kemudian nomor 01 langsung kembali menghilang dari tempatnya kembali ke tempat ia semula berdiri, yaitu di belakang Zain. Maaf penguasa, jika orangku lancang sebelumnya. Tapi jika aku sendiri yang bergerak tadi, aku tidak akan menjamin jika kedua sampah itu masih hidup sampai sekarang. Dan ini peringatan bagi kalian semua, termasuk Anda sendiri penguasa yang terhormat. Jika Anda merasa kelompok kami dan kelompok Tuan Sulong sedikit dan Anda berpikir kami tidak serius membantu peperangan kali ini, Anda salah besar mengenai itu. Bahkan satu anak buahku atau anak buah Tuan Sulong sudah lebih dari cukup untuk membunuh 1000 semut yang dibawa orang bodoh itu. Maka jangan pernah meremehkan bantuan dari seseorang yang tulus membantumu. Jika tidak, kalian akan menyesal jika bantuan itu akan berubah menjadi bencana untuk kalian. Zain yang dari awal diam saat pasukan milik Sulong diremehkan oleh mereka kini mulai angkat suara karena bahkan Adam William pun sebagai seorang penguasa terkesan membiarkan pasukannya dihina oleh kedua sampah sebelumnya. Sementara Adam William diam tanpa menghentikan itu membuat Zain muak dengan penguasa Adam William, membuat dirinya kehilangan respek padanya. Night Beast aktifkan mode tempur. Setelah Zain mengatakan itu, gemuruh deru angin langsung mendekam saat 50 orang itu masuk ke mode tempur, di mana energi yang sangat menakutkan meluap-luap dari tubuh mereka membuat tempat itu semakin mencekam, karena aura pertempuran yang mereka keluarkan, dan juga kekuatan yang mereka tunjukkan saat ini berada alam Grandmaster bela diri membuat Adam William dan yang lainnya ketakutan setengah mati karena sebelumnya dia meremehkan bantuan dari kedua pasukan itu, bahkan membiarkan saat Franz Doma dan Alexias menghina kelompok itu. Apakah sampai di sini kalian semua sudah paham di mana seharusnya posisi kalian berada? Jika saja aku tidak memikirkan perang kali ini, kalian sudah aku bunuh dari tadi, karena sikap bodoh kalian sebelumnya. Night Beast cukup. Kemudian Zain berbalik pergi dari tempat itu bersama pasukannya diikuti oleh pasukan milik Sulong, membuat wajah Adam William menjadi jelek seketika. Karena kekuatan yang seharusnya menjadi tulang punggung peperangan kali ini malah tidak jadi ikut bertarung akibat kebodohannya. Kalian berdua, cepat minta maaf pada Tuan Night King dan Tuan Sulong, apapun yang terjadi kalian harus mendapatkan maafnya. Jika tidak kita akan celaka. Adam William langsung menunjuk ke arah Franz Doma dan Alexias yang masih pucat karena syok dengan kekuatan musuh yang sudah ia provokasi sebelumnya. Bukankah aku sudah bilang padamu Kak, jika kelompok itu tidak biasa, terbuktikan jika apa yang aku ucapkan benar. Jika sudah seperti ini bagaimana? Seharusnya kita tidak bersikap seperti sebelumnya. Bagaimana jika Tuan Night King berbalik menyerang kita? Apakah kakak pikir kita bisa bertahan dari musibah itu? Sedangkan mereka semua berada di alam Grandmaster bela diri, dan kekuatan yang mereka tunjukkan sangatlah kuat, mungkin itu setara tahap puncak. Bukan hanya itu saja, ternyata 10 orang yang dibawa Sulong juga memiliki kekuatan yang sama dengan mereka. Meski tidak sekuat mereka, dengan 10 alam Grandmaster bela diri ditambah Sulong itu sendiri, mereka sudah cukup untuk menghancurkan kita.
kali ini kita benar-benar tamat Kak. Satu masalah belum selesai kini malah ada masalah yang bahkan lebih mengerikan daripada perang itu sendiri. Flynn William menyalahkan sang kakak karena sikapnya yang terkesan membiarkan kedua kelompok itu dihina. Ayo kita kejar mereka, apapun yang terjadi kita harus mendapat maaf dari mereka. Jika tidak, aku sendiri yang akan membunuh kalian berdua karena telah membawa bencana ini padaku. Adam William takut bercampur marah saat mengingat apa yang membuat situasi ini menjadi seperti ini. Sementara di tempat lain, Zayan nampak tertawa bersama Sulong saat membayangkan wajah ketakutan mereka semua. Zain memang sengaja melakukan itu agar tidak ada lagi yang mengusik kelompoknya dan juga kelompok naga hitam milik Sulong, tapi tujuan sebenarnya adalah agar pasukan Night Beast miliknya bisa mengambil alih komando peperangan kali ini, karena Zain berniat akan melakukan serangan kejutan pada musuh hanya dengan kelompoknya, dan rencana itu akan berhasil dengan menjadi pemimpin peperangan kali ini. Bukan karena Zain sombong atau apa, tapi tujuan sebenarnya adalah Zain ingin mengurangi jumlah korban dari pasukan Netherlands apalagi setelah mengetahui jika kekuatan mereka sangat lemah. Jadi Zain pura-pura marah agar rencananya sukses, dan dia juga memperhitungkan semuanya dengan baik jika saat ia pergi dengan pasukannya, pasti penguasa Adam William dan yang lainnya akan mengejarnya untuk meminta maaf. Permintaan maaf dan kebahagiaan Along. Saat ini Zain tengah asik mengobrol dengan pasukan miliknya dan juga pasukan milik Sulong yang sebelumnya sengaja pergi dari tempat penguasa Adam William dan yang lainnya berkumpul. Apakah mereka masih jauh? Tanya Sulong menoleh ke arah Zain yang tak jauh dari posisinya. Tidak, sebentar lagi mereka akan tiba di sini. Jadi kita kembali ke rencana awal agar penguasa William dan yang lainnya tidak curiga. Zain langsung memberi kode pada pasukan Night Beast miliknya agar berhenti mengobrol, begitu juga dengan Sulong yang melakukan hal yang sama pada 10 anggotanya. Dari kejauhan nampak pengusaha Adam William diikuti Flynn dan juga Zora di belakangnya. Juga nampak Franz Doma dan juga Alexias juga ada di barisan itu. Dari semua orang yang menuju ke tempat Zain berada hanya satu orang yang nampak biasa saja, sangat kontras dengan wajah panik, takut dan juga gugup seperti yang lainnya. Satu orang ini masih tenang, dia adalah Thomas Brandy, satu-satunya orang yang tak ikut campur dengan peristiwa sebelumnya, karena Thomas Brandy sudah mewanti-wanti semua pasukannya untuk tidak menyinggung anggota baru dari perkumpulan naga tersebut karena sebelumnya ia sudah sangat yakin jika kelompoknya tersebut sangat kuat setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh mereka saat memburu hewan yang sudah berevolusi di hutan monster sebelumnya. Dan benar saja ternyata instingnya tidak salah dan terbukti hari ini dengan satu orang saja dari anggota milik pasukan yang bernama Night Beast tersebut, sudah sangat mampu untuk mengalahkan dua kepala keluarga bela diri dengan mudah sebelumnya. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Belum lagi dengan sosok yang dipanggil dengan sebutan Night King yang menurut Thomas Brandy adalah sosok paling misterius di kelompok itu. Selain karena tidak ada yang tahu kekuatan pasti yang dimilikinya, juga ada alasan lain yang mendasari pikiran itu muncul, yaitu dengan video yang menampilkan saat Zain tengah menghajar kadal bertanduk sebelumnya saat di hutan monster. Zain melihat ke arah rombongan yang baru tiba itu. Dia memperhatikan satu persatu wajah mereka membuat mereka menundukkan kepalanya karena tidak berani menatap ke arah Zain setelah apa sebelumnya yang terjadi. Ada apa? Apakah kalian semua ingin menuntut balas karena tidak terima dengan apa yang anak buahku lakukan sebelumnya, atau justru kalian ingin mengeroyokku saat ini?
Zain berkata seperti itu dengan suara datar, tapi bagi mereka secara datar Zain merupakan hal yang paling membuat mereka takut dibandingkan apapun. Apalagi suara Zain terkesan dingin saat bicara sebelumnya. Tidak tuan, Alexias memberanikan diri untuk menjawab meskipun tubuhnya tak henti-hentinya bergetar saat berhadapan dengan Zain. Lalu apa? Jika kalian datang kemari hanya untuk berbicara omong kosong, lebih baik lupakan, dan segera kembali ke tempat kalian karena aku sedang tidak berselera untuk bercanda saat ini, tapi jika kalian masih menginginkannya maka terpaksa aku akan. Bruk. Sebelum Zain menyelesaikan ucapannya, tanpa diduga mereka semua langsung berlutut di tanah. Hanya satu orang yang masih diam di posisinya, yaitu Thomas Brandi yang memang tidak mempunyai masalah apapun dengan Zain ataupun Dilong. Tolong maafkan kami Tuan Night King, aku sadar aku salah sebelumnya karena membiarkan kalian direndahkan oleh mereka. Tapi tolong bergabunglah dengan pasukan perang kali ini demi orang-orang yang tidak bersalah yang ada di Netherlands ini. Aku Adam William akan turun dari posisi penguasa negara sebagai hukuman atas apa yang aku lakukan sebelumnya. Tapi aku mohon padamu Tuan, bergabunglah dengan kami untuk melindungi Netherlands ini dari mereka yang berniat menjajah tempat ini. Adam William bahkan sampai bersujud untuk meminta Zain kembali ke dalam pasukan perang. Membuat Zain tertegun untuk sementara, tapi kemudian Zain tersenyum dengan sikap yang ditampilkan oleh Adam William yang rela merendahkan dirinya demi rakyatnya, membuat Zain puas dengan sosok Adam William sebagai penguasa Netherlands ini. Bangunlah, sebagai seorang penguasa tidak pantas bagi Anda untuk berlutut di hadapan orang lain, jangan permalukan dirimu lebih jauh lagi, cepat bangun. Zain yang sudah cukup melihat ketulusan dari Adam William dan kedua orangnya yaitu Flynn dan juga Zora, memutuskan untuk menyuruh mereka bangun karena sudah cukup bagi Zain dengan apa yang dilakukan ketiga orang itu sebelumnya. Itu sudah membuktikan jika mereka berjiwa besar merelakan ego pribadi demi rakyatnya. Ketiga orang itu langsung berdiri yang diikuti oleh Frans Doma dan Alexias. Apakah aku menyuruh kalian berdua juga? Kenapa kalian berdiri? Apakah kalian pikir aku sudah memaafkan kalian? Tetap di posisi kalian sebelum aku menyuruh kalian berdiri. Suara dingin Zain langsung membuat tubuh Alexias dan Frans Doma gemetar ketakutan dan langsung membuat kedua tubuh mereka jatuh kembali ke tanah dalam posisi berlutut. Adakah dari kalian yang memiliki dendam dengan kedua orang itu? Jika ada silahkan bermain sebentar dengan mereka berdua jika kalian mau. Zain menoleh ke arah 10 orang pasukan yang dibawa Sulong, dan benar saja mereka nampak sumringah saat mendapatkan pertanyaan itu dari Zain, karena mereka sudah sangat lama membenci kedua orang tersebut yang selalu menjadi meremehkan kelompok naga hitamnya. Apakah boleh Tuan Night King? Jika benar biarkan saya yang akan bermain dengan kedua orang itu. Langsung angkat bicara agar tidak keduluan yang lainnya karena tangannya sudah gatal dari tadi untuk memukul mereka berdua. Bagi amanah penguasa, apakah boleh jika mereka bermain sebentar? Sebelum berperang tidak ada salahnya untuk kita bersantai sambil menonton hiburan terlebih dahulu kan? Zain bertanya ke Adam William. Meskipun posisinya sekarang ditakuti oleh Adam William, Zain tetap memperlakukannya dengan semestinya. Dia tidak ingin menjatuhkan harga diri Adam William lebih jauh lagi karena Zain sudah cukup memberi pelajaran padanya. Tentu saja Tuan, Adam William langsung mengangguk setuju, apalagi dirinya masih kesal pada dua orang itu. Jika bukan karena mereka, masalahnya tidak akan sampai seperti ini. Hahaha, kalian sudah dengarkan. Jadi kalian berdua akan melawan salah satu dari anak buah Tuan Sulong?
karena aku ingin melihat bagaimana kemampuan kalian sampai berani mengatakan kelompok Tuan Long lemah sebelumnya." Zain menunjuk Alexias dan Franz Doma yang masih berlutut di depannya. Sementara di sisi lain Along Languseng maju ke depan sudah siap untuk memulai pertarungan, karena dendam di hatinya selama ini sudah sangat menumpuk pada kedua orang itu. Perbandingan kekuatan. "Kalian berdua cepat berdiri dan temani aku bermain sebentar, cepat tunjukkan lagi sifat sombong dan angkuh kalian itu padaku, dengan begitu aku bisa lebih bersemangat untuk memukul kalian berdua." Along menunjuk Alexias dan Franz Doma yang masih menunduk tidak berani mengangkat kepalanya. "Kalian berdua lawan dia, kalau tidak aku yang akan menemani kalian bermain." Zain memerintahkan kedua orang itu untuk bertarung dengan Along, karena Zain melihat kedua orang itu tidak berniat melawan jika tidak ia ancam seperti ini. "Baik Tuan." Keduanya langsung berdiri setelah mendengar ucapan Zain. Mereka lebih baik melawan Along yang memiliki kekuatan sama dengan mereka berdua, daripada dihajar oleh Zain yang merupakan orang terkuat di antara mereka semuanya. Ya, meskipun Zain tidak menunjukkan langsung pada mereka berdua, dengan melihat kekuatan para anggotanya sudah lebih dari cukup untuk mereka mengukur sejauh mana kekuatan Zain yang mereka kenal dengan nama Night King itu. "Kalian tidak usah setengah-setengah saat melawanku, sebab aku tidak akan bersikap lembut pada kalian berdua. Dan juga kalian tidak usah khawatir, setelah pertarungan ini selesai masalah yang kalian buat akan aku anggap selesai sampai di sini. Tapi tidak dengan lain waktu jika sampai salah satu dari orang-orang kalian berulah seperti saat ini." Along sengaja mengatakan hal ini agar mereka tidak menahan diri saat bertarung dengannya dan sekaligus peringatan terakhir bagi mereka berdua dan kelompoknya agar tidak lagi mengusik kelompoknya. "Maaf Tuan Long, apakah ini tidak apa-apa, mengingat sebentar lagi kita akan berperang? Saya hanya khawatir ini akan mengurangi kekuatan di pihak kita jika kedua orang itu terluka parah setelah pertarungan ini." Adam William berbicara pada Su Long dengan sopan tidak seperti biasanya setelah mengetahui kekuatan yang dimiliki pasukannya. "Tidak apa, penguasa mereka tidak akan mati karena anak buahku hanya ingin membalas sedikit atas apa yang mereka lakukan pada kami selama ini, dan ini merupakan cara untuk mengurangi kekesalannya pada dua orang itu." "Tapi jika sampai mereka mati nantinya, ya sudah, tunggal buang saja, itu tandanya mereka lemah. Masak melawan satu orang dengan kekuatan yang sama dengan mereka harus menderita kerugian separah itu. Jadi Anda jangan terlalu memikirkan sampah itu, penguasa. Apakah Anda sudah lupa bahwa Tuan Night King membawa 50 orang dengan kekuatan yang saya pun tidak yakin bisa mengalahkan salah satu anggotanya? Jadi nikmati saja pertunjukan yang sebentar lagi dimulai. Anggap ini sebagai hiburan kita sebelum berperang." Su Long tahu kekhawatiran yang Adam William miliki, tapi ia juga tahu kekuatan yang Zain miliki. Jadi untuk apa dia peduli pada dua orang bodoh yang selalu mengganggunya tersebut? Tapi meskipun begitu, Su Long sudah memperingatkan Along agar tidak sampai membuat cedera parah pada mereka berdua, karena bagaimanapun mereka masih harus memimpin pasukannya nanti saat perang pecah. Sementara di tempat lain, saat ini rombongan pasukan milik negara Nether sudah tiba di tempat peristirahatan yang sudah mereka tentukan sebelumnya. Terlihat di tempat itu sudah terlihat banyak sekali tenda-tenda yang akan digunakan oleh para prajurit untuk beristirahat karena sudah melakukan perjalanan cukup jauh untuk bisa tiba ke tempat itu. Untuk kendaraan tempur yang mereka bawa semuanya terparkir rapi di sisi luar hutan tempat mereka istirahat. Ada ribuan kendaraan perang seperti tank dan truk-truk besar pengangkut amunisi yang mereka bawa ke peperangan kali ini. Tapi jika dilihat dari banyaknya kendaraan perang yang dibawa, terlihat jelas jika negara Nether tidak terlalu menganggap perang kali ini serius.
Karena dilihat dari persenjataan milik mereka yang terkenal sebagai produsen kendaraan dan senjata tempur paling hebat. Tapi mereka hanya membawa beberapa di antaranya dan jumlahnya tidak banyak. Itu menunjukkan jika negara Nether tidak terlalu memandang Netherlands sebagai musuh. Mungkin Ramon Kai lebih mengutamakan kekuatan pasukannya untuk menghancurkan semua musuhnya, mengingat pasukan milik Ramon Kai semuanya rata-rata berada di alam Grandmaster Beladiri awal, dan puluhan ribu lagi di alam Master Beladiri. Sangat kontras memang jika dibandingkan dengan pasukan milik Adam William yang hanya memiliki 2 Grandmaster Beladiri awal sebagai bawahannya yaitu Flynn dan Zora, selebihnya Master Beladiri dan Elite Beladiri. Bisa dibayangkan akan seperti apa nanti perangnya jika tidak ada keluarga Beladiri yang mendukung Adam William. Tapi meskipun begitu, apakah cukup dengan bantuan mereka? Pasalnya Grandmaster Beladiri hanya kepala keluarganya saja, sedangkan pasukan yang di bawah rata-rata Master dan Elite Beladiri sangat-sangat jauh dengan pasukan yang dimiliki oleh musuh. Tapi sangat beruntung Netherlands memiliki kekuatan pendatang baru yang bisa menjadi pilar dalam peperangan kali ini. Siapa lagi kalau bukan kelompok milik Zain yang bernama Night Beast dengan kekuatan 50 pasukannya semuanya sama rata di alam Grandmaster. Tapi bukan Grandmaster biasa karena mereka dibekali dengan semua yang dibutuhkan oleh seorang seniman beladiri. Jadi mereka bisa melawan kekuatan di alam Grandmaster akhir atau juga alam Tao Agung awal dengan menggunakan serangan kelompok yang sudah Zain latih. Di lain pihak Sulong dengan 10 orang yang ia bawa juga mempunyai 10 Grandmaster Beladiri yang akan sangat membantu nantinya daripada ribuan pasukan dari 3 keluarga lainnya yang membawa mereka yang ada di alam Elite dan Master Beladiri. Sudah cukup? Sekarang istirahat karena sebentar lagi kita akan berangkat ke tempat peristirahatan yang sudah ditentukan dan nanti malam kita akan membahas apa saja yang akan kita rencanakan untuk perang besok. Zain menghentikan pertarungan antara Along dan Alexias dan Franz Doma. Ya, meskipun ini tidak layak disebut pertarungan karena Along dari awal hingga akhir terus menghajar keduanya tanpa bisa merekam hindari. Bro. Franz Doma dan Alexias langsung menjatuhkan tubuhnya ke tanah setelah pertarungan dihentikan. Terlihat di sekujur tubuh keduanya banyak sekali lagi memar yang didapatkan oleh keduanya dari serangan yang masuk pada tubuh keduanya dari Along. Sementara Along masih segar tanpa ada tanda-tanda kelelahan sedikit pun membuat mereka yang menonton pertarungan sebelumnya takjub dengan kekuatan fisik milik Along. Mereka menyimpulkan jika 10 orang bawahan milik Sulong kekuatannya sama dengan yang ditunjukkan Along saat ini. Lalu mereka mengalihkan pandangannya pada kelompok Night Beast, yang juga sempat memperlihatkan kekuatan salah satu anggotanya yaitu saat nomor 01 menerbangkan Alexias dan Franz Doma sebelumnya dan nomor 01 hanya membutuhkan satu gerakan untuk menjatuhkan mereka berdua. Itu menunjukkan jika pasukan milik Night King yang tak lain adalah Zain sangat-sangat kuat melebihi apa yang ditunjukkan oleh Along saat menghajar Alexias dan Franz Doma sebelumnya.